Erik mengangguk. Aku juga menyuruhmu mencari tahu soal itu. Itu memang benar surat dari ibunya Nyonya Ana, namanya Marisa Wibowo, dan suaminya bernama Iwan Santosa. Erik terkesiap. Ia seketika menoleh pada asistennya itu. Namanya itu tidak asing untuknya. Siapa nama suaminya? Iwan Santosa, Tuan, sahut Derek dengan mata yang tertuju kepada Erik, mencoba menebak apakah sang atasan mengingat nama itu. Iwan Santosa? Apa kau yakin? Tanya Erik dan mendapat anggukan dari Derek. Dan Iwan Santosa adalah kakak kandung dari Irwan Santosa dan sekaligus pemilik Sans Media. Mata Erik terbelalak. Ia berdiri dan menatap asistennya, mencoba mengkonfirmasi apa yang didengarnya. Benar, Tuan, Nyonya Ana adalah keponakan Irwan Santosa. Jelas, Derek. Jadi Ana dia akan menikah sepupunya sendiri? Ucap Erik terbata. Dia kemudian menggeleng dan melihat Derek dengan mata yang masih melebar. Derek menipiskan bibirnya dan mengangguk. Impossible. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tuan, tapi sepertinya Nyonya Ana sudah tahu kalau Dimas adalah sepupunya. Apa kamu bilang? Nyonya Ana tinggal di kediaman keluarga Santosa hingga berumur 6 tahun. Jadi sangat tidak mungkin Nyonya Ana lupa wajah pamannya sendiri yang notabene ayahnya Dimas. Kalau Pak Santosa dan anak-anaknya lupa siapa Nyonya Ana, itu wajar. Karena Nyonya keluar dari rumah keluarga Santosa saat Nyonya masih kecil. Dan wajah seseorang akan berubah seiring bertambahnya usia. Tapi wajah orang dewasa, kecuali operasi plastik, tidak akan banyak mengalami perubahan. Jadi sangat tidak mungkin Nyonya lupa siapa Irwan Santosa. Erik memegangi tengkuknya yang terasa berat. Dalam sehari ini, ia mendapat berita yang benar-benar membuat pikiran dan emosinya membuncah tidak karuan. Tuan, saya yakin Nyonya punya alasan mengapa. Derek, siapkan pesawatku. Aku akan ke Jakarta malam ini juga. Tapi bagaimana dengan janji Anda kepada Tuan kecil, Tuan? Erik terdiam. Ia lupa akan hal itu. Derek, kalau begitu, Tuan, 4 hari lagi Nyonya Ana akan menghadiri acara amal di Kedubes Indonesia di sini. Saya akan mencari jadwal Nyonya agar Anda bisa bertemu. Bagaimana, Tuan? Dia akan ke sini. Benar, Tuan. Daftar nama tamu ada di website charity yang dikelola oleh perusahaan kita. Wajah mendung Erik perlahan menjadi cerah. Ia berjalan mendekati Derek dan menyentuh bahu laki-laki yang seumuran dengan Riana itu. Thanks, bro, ucap Erik. Derek yang selama hampir 5 tahun bekerja membantu Dev dan tidak pernah mendengar atasannya mengucapkan kata keramat itu, langsung terkejut. Ia bergeming dengan mata membelah. Suruh orang membersihkan penthouse Ana dan ganti dengan furnitur baru. Erik melangkah masuk ke dalam Mansion Jenkins. Sudah semalaman ia tidak pulang dan pagi ini ia kembali untuk membawa putranya keluar dari mansion keluarganya itu. Erik, sayang, kamu baru pulang. Erik yang baru saja hendak menaiki tangga menuju kamarnya menghentikan langkah dan mendongak. Xianli dengan wajah cerianya berdiri di belokan tangga dan segera turun mendekati Erik. Erik terpaksa memundurkan langkah untuk membuat jarak. Senyum Xianli membundar. Ia menelan ludahnya dan berhenti di anak tangga terakhir. Sayang, aku tahu. Aku salah. Tolong maafkan aku. Jangan marah lagi, please. Ucap Xianli membalas dengan mata berkaca-kaca. Kau suka berada di mansion ini kan? Kau boleh tinggal di sini. Wajah Xianli seketika menjadi cerah. Sayang, benarkah? Aku boleh tinggal di sini? Kau boleh tinggal di sini. Aku dan Evan yang akan keluar.
Ucap Erik lalu mengambil langkah di sisi Xianli untuk menghindari wanita itu dan berjalan menaiki tangga. Xianli tercengang. Ia berbalik dan menatap Erik yang terus berjalan tanpa melihat ke arahnya. Air mata mengalir tidak lagi berpenghalang. Tubuhnya lunglai dan terpaksa menggunakan pegangan di tangga sebagai penopang tubuhnya. Erik berjalan perlahan memasuki kamar putranya. Ia mengecup kening bocah yang merupakan kopian dirinya dan mengusap sayang rambutnya. "Evan, Sean, ayo bangun." Evan menggeliat, gerakannya seperti bayi, masih belum hilang dari balita itu. Erik tersenyum melihatnya. Waktu berjalan begitu cepat dan putranya sudah semakin besar. Terbersit rasa bersalah menusuk hatinya bila mengingat apa yang telah ia lakukan pada istri dan putranya. "Maafkan Daddy, Son. Maafkan semua kesalahan Daddy," batin Erik. "Dad, apa ini waktunya?" Erik terhenyak. Suara serak khas bangun tidur Evan membiarkan lamunan Erik. Laki-laki itu kemudian mengukir senyum hangat dan mengangguk. Jadi ikut Daddy?" Evan mengangguk. Dengan manja, dia mengulurkan kedua tangannya pada Erik. Melihat itu, Erik terkejut. Selama 3 tahun ia merawat Evan, tidak pernah sekalipun putranya itu minta gendong kepadanya. Yang ada, ia yang akan memaksa menggendong bocah itu. Tapi pagi ini, Erik dengan senang hati menyambut uluran tangan putranya dan menggendongnya. "Erik, kamu baru pulang?" Erik yang sudah berdiri dengan Evan dalam gendongannya, mengangguk dan tersenyum tipis pada Diana yang menyapanya. "Kalau begitu berikan Evan kepadaku, aku akan menyiapkannya untuk berangkat," ujar Diana seraya mendekat dengan tangan terulur untuk mengambil alih Evan. "Tidak usah Diana, biar aku saja," ucap Erik seraya tersenyum hangat pada putra sematawayangnya itu, lalu berjalan pergi. Diana terbengong melihatnya, namun sebuah senyum akhirnya menghiasi wajahnya. Erik, semakin hari dia jadi seperti Tuan Edmund. Kapan Tuan Edmund bisa kembali ke sini? Gumam Diana. Erik kembali melihat sibuk di kantornya. Terlihat sibuk di kantornya. Banyak bawahan mengeluh karena harus bekerja serba cepat dan tepat. "Revisi ini dan berikan kepadaku 1 jam lagi. Ulangi. Desain ulang." Kata-kata itu terus terulang, dibarengi dengan lemparan map dan kertas ke bawah para karyawan yang dikunjungi Erik di departemen. Mereka sebagai bagian dari infeksi kerja yang beberapa hari terakhir ini dilakukan. Prak. "Kalau kalian tidak bisa bekerja cepat dan efisien, silakan mengundurkan diri dan minta gaji kalian ke Departemen Keuangan." Sentak Erik lalu berjalan pergi dengan geram. Dedek yang selalu mengikuti Erik di belakangnya dan menerima semua perintah laki-laki itu hanya mengelus dada melihat Erik yang kian kejam pada karyawannya. "Tuan, Sir Edmund menunggu di ruangan Anda," lapor Derek. Langkah Erik terhenti. Dia melihat Derek dengan gusar. Ia tidak ingin bertemu dengan ayahnya itu. Perselingkuhan ayahnya masih tidak bisa ia maafkan, walau lebih satu dekade telah berlalu. "Aku masih sibuk, Tuan." Sir Edmund berkata ini sangat penting. Erik menghela napas. Ia terpaksa mengangguk dan membiarkan Derek menekan nomor lantai ruangannya. Ceklek. "Ayah, ada apa kesini?" tanya Erik datar tanpa memandang laki-laki berubaya itu. "Aku dengar kau mencari pemilik 13% saham itu." Sementara itu Riana terdiam mendengarkan penjelasan Ayu. Di dalam hati dia merasa lucu karena laki-laki ini pun sudah mengkhianatinya. Lagi dan lagi. Memang tidak ada niat di dalam hatinya untuk menikahi Dimas ataupun ia mencintai laki-laki itu. Tapi tetap saja rasa kecewa itu ada. Lelaki yang berkata mencintainya dan teman yang sudah ia anggap saudara juga mengkhianatinya. Apakah aku memang layak diperlakukan seperti ini? Apa yang sudah aku lakukan?
sampai semua orang dengan mudahnya menusukku dari belakang. Rasa sakit itu menusuk batin Riana. Dulu Erik dengan mudahnya mencampakkannya, bahkan setelah dia bertaruh nyawa demi buah hati mereka. Dan sekarang, Bu, maafkan saya dan Pak Dimas waktu itu mabuk. Kami tidak. Yuk, aku mengerti, tapi maaf, aku tetap tidak bisa mencabut tuntutannya. Jangan campur adukan pekerjaan dan urusan pribadi, ujar Riana seraya berdiri tanpa melihat Ayu yang duduk di sisinya sambil terisak. Sekarang pergilah, aku sangat lelah. Aku mau istirahat, ucap Riana lagi dan mulai berjalan menuju kamarnya. Bu, saya mencintai Pak Dimas, Bu. Langkah Riana terhenti. Dia menarik napasnya dalam-dalam. Kalau begitu, lakukan apa yang mau kamu lakukan. Dan katakan perasaanmu pada orangnya, bukan kepadaku. Sahut Riana tanpa berbalik, lalu kembali melanjutkan langkah masuk ke kamarnya. Klak. Pintu kamar Riana tertutup. Ayu memejamkan matanya dan membiarkan cairan hangat itu mengalir. Rasa bersalah yang selama ini menekannya kian bertambah besar tanpa sengaja. Ia sudah menyakiti perasaan penolongnya. Bu, maafkan Ayu, Bu. Tapi Ayu mencintai Pak Dimas, Bu. Ayu berjalan perlahan keluar dari apartemen Riana. Ia terus melihat kamar Riana yang tertutup, bahkan hingga ia menutup pintu apartemen Riana. Dengan melangkah gontai, Ayu berjalan keluar dari lobi gedung apartemen itu dan menuju mobilnya. Tapi sebuah suara membuatnya berhenti berjalan dan menatap dia yang memanggilnya. Ayu, kenapa kamu ada di sini? Bibir Ayu kembali bergetar, matanya yang sembab kembali mengalirkan air mata. Ia menunduk dan menyimpang dari jalannya untuk menghindari laki-laki yang berdiri menghalanginya. Yuk, apa yang kamu lakukan di sini? Desisan laki-laki yang tiba-tiba mencekalnya terdengar dalam dan berat, tersirat geram pada nada suara laki-laki itu. Ayu menghempaskan tangan laki-laki itu dan menatapnya kesal. Saya mau di sini atau tidak, itu bukan urusan Bapak, kata Ayu. Ayo, katakan, apa kamu menemui Teresa? Apa yang kamu katakan kepadanya? Ayu menyeringai. Kenapa? Memangnya kenapa kalau saya bertemu Ibu Teresa, Pak? Apa Bapak takut kalau Bu Teresa tahu apa yang sudah terjadi di antara kita? Bapak pengecut. Kau? Ayu tidak mau lagi menanggapi. Ia kembali berjalan dan mempercepat langkah menuju tempat ia memarkirkan mobil barunya. Dimas menggigit bibir bawahnya. Tangannya terkepal melihat Ayu. Ia kemudian berbalik dan berlari menuju lift. Bersamaan saat mobil Ayu melaju pergi. Halo Pal, apa kamu sudah dapat petunjuk? Tanya Bobby pada seseorang di seberang telepon melalui handsfree sembari menyetir motor Harley. Dapat. Satu residivis, satunya lagi kalau aku nggak salah ingat, dia itu kayak semacam detektif swasta. Tapi bro, dia berbahaya, hati-hati. Apa kamu tahu dia tinggal di mana? Aku carikan lagi infonya. Dia tinggalnya pindah-pindah. Dia masuk DPO, daftar pencarian orang. Sahut suara di speaker itu. Oke, kabarin aku. Fee-mu sudah aku transfer sejam yang lalu. Kamu cek aja, oke? Bye. Bobby mematikan handsfree-nya. Dia lantas menepi dan mengetik nomor telepon seseorang yang sepertinya memang sengaja tidak ia simpan di kontaknya. Halo, aku sudah dapat informasinya. Tidak banyak, katanya dia DPO. Oke. Aku rasa orang itu pasti ke tempat Farida juga. Iya, oke. Bye. Laki-laki muda itu mematikan handsfree-nya dan memasukkan kembali ponselnya ke saku. Deru suara knalpot miliknya kembali terdengar seiring motor gede miliknya itu melaju. London, Inggris. Nona Lee, Tuan Jenkins masih ada tamu, Nona. Nona jangan masuk, seru sekretaris Erik, mencoba menghentikan si Lee yang berjalan cepat menuju kantor Erik.
Xianli menulikkan telinganya. Ia membuka pintu ruangan Erik yang tidak terkunci dan masuk tanpa permisi. Melihat seseorang tiba-tiba masuk ke ruangannya dan mengganggu pembicaraan serius yang ia lakukan saat ini dengan sang ayah, mata Erik seketika memicing tajam. Wajahnya pun menggelap dengan rahang tegas sebagai penanda bahwa laki-laki itu sedang menahan geram. "Erik, kita harus bicara," seru Edmund mengerutkan alisnya. Ia melihat Xianli dan putranya secara bergantian. "Apa kamu tidak lihat kalau aku sedang ada tamu?"